Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan nikmat umur, nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan lagi untuk melakukan aktivitas belajar kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas untuk bab yang pertama untuk kelas 10, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik anak-anak, untuk langkah yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian dari pergaulan bebas. Sekarang kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu terdiri dari dua kata, pergaulan dan bebas. Yang dimaksud dengan pergaulan merupakan proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, ataupun antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain. Sedangkan bebas artinya terlepas dari kewajiban, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan, maupun tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, maupun yang dilakukan oleh kelompok dan individu yang tidak sesuai dengan aturan, dengan norma agama, norma sosial, dan tuntunan yang telah ada. Di dalam agama Islam sendiri, pergaulan bebas tersebut sangatlah dilarang dan diharamkan. Selain dilarang, pergaulan bebas tersebut jika dilakukan itu akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pergaulan bebas. Jenis pergaulan bebas yang pertama yaitu tentang seks bebas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan seks bebas? Nah, seks bebas adalah hubungan suami istri, hubungan intim antara perempuan dan laki-laki yang belum dalam ikatan pernikahan. Jadi hubungan suami istri tersebut dilakukan di luar pernikahan. Jenis pergaulan bebas yang kedua yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba sendiri sering disalahgunakan oleh sebagian besar orang untuk alasan bisa menenangkan pikiran. Akan tetapi, dalam agama Islam sendiri, memakai narkoba hukumnya adalah haram dan wajib dijauhi oleh setiap muslim, terutama dalam mengkonsumsi narkoba, khamr, dan sejenisnya yang memabukkan, yang telah tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90. Jenis pergaulan bebas yang ketiga yaitu kehidupan malam. Kehidupan malam identik dengan pergaulan bebas, alkohol, dan obat terlarang. Kehidupan tanpa mengindahkan norma agama akan menyesatkan pelakunya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan di dunia maupun di akhirat. Dan jenis-jenis pergaulan bebas yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang geng motor. Geng motor biasanya identik dengan balap liar. Geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas atau israf, sehingga haram dilakukan. Geng motor seringkali mengganggu pengguna jalan umum
mengganggu ketentraman umum juga dekat dengan perjudian. Geng motor seringkali dijadikan ajang perjudian dengan taruhan tertentu. Di antara penyebab dapat terjadinya pergaulan bebas, yang pertama, dangkalnya iman seseorang. Yang kedua, kurangnya pemahaman seseorang terhadap dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya bimbingan dari keluarga dan masyarakat. Yang keempat, bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya. Yang pertama, terhadap diri sendiri, dapat mengakibatkan malas beribadah, keimanan seseorang menjadi lemah, mentalnya menjadi tidak stabil, serta gaya hidup yang berfoya-foya, dan ketergantungan terhadap obat yang terus-menerus, serta dapat terjangkit penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, akibat terhadap keluarga. Akibat bagi keluarga dapat menjadikan hubungan keluarga menjadi renggang. Gagalnya orang tua memiliki anak yang solih dan solihah. Kemudian yang terakhir, nama baik orang tua menjadi tercoreng. Akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas yang terakhir adalah akibat bagi masyarakat. Akibat bagi masyarakat dapat menimbulkan merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, serta semakin menyebarnya penyakit menular. Yang terakhir adalah tentang hikmah menjauhi pergaulan bebas. Yang pertama, akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil akhlak mulia. Yang kedua, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, akan terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika agama. Dan yang terakhir, akan dapat menggapai cita-cita masa depan. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang materi pergaulan bebas. Nah, sekarang adalah tugas untuk kalian. Silakan kalian membuat sebuah deskripsi tentang pergaulan yang ada di lingkungan kamu. Bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Intinya adalah lingkungan pergaulan kamu. Nah, setelah kamu membuat sebuah deskripsi, kemudian di paragraf yang kedua silakan membuat sebuah tanggapan. Ya, tanggapan tentang apa? Tanggapan kamu tentang pergaulan yang ada di lingkungan kamu. Nah, setelah kamu membuat sebuah tanggapan, nah yang terakhir silakan kalian membuat saran dari hasil deskripsi serta tanggapan yang kalian buat. Nah, kemudian kalian tulis semuanya di kertas, kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom. Nanti kantong tugasnya akan saya kirim di Google Classroom. Alhamdulillah, untuk materi tentang pergaulan bebas telah selesai kita bahas. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang larangan perbuatan zina. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran yang kedua ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya akhiri. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.